Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Claudia Taradiva dengan NIM 2303659 akan menjelaskan tentang kurkumin sebagai fotosensitizer dalam terapi fotodinamik antibakteri atau APDT terhadap bakteri Staphylococcus haemolyticus. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Riga SPD MSI. Next slide. Oke, adapun hal yang melatar belakangi saya untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini, di mana infeksi bakteri itu masih menjadi permasalahan yang umum terjadi di masyarakat Indonesia dan juga merupakan salah satu penyakit yang memiliki tantangan tersendiri di dunia kesehatan. Nah, infeksi bakteri itu biasanya diobati dengan penggunaan antibiotik. Namun, 60% masyarakat Indonesia itu menggunakan antibiotik secara tidak tepat. Nah, hal ini memicu timbulnya bakteri resisten. Bakteri resisten juga diperparah dengan stagnansinya pengembangan antibiotik baru. Nah, sehingga kita perlu mencari alternatif lain untuk mengobati infeksi bakteri namun tidak dengan antibiotik. Salah satunya yaitu dengan metode APDT atau terapi fotodinamik antibakteri, di mana APDT ini melibatkan agen fotosensitizer, kemudian oksigen dan juga cahaya, yang mana nantinya agen fotosensitizer itu dapat menyerap cahaya dan dengan bantuan oksigen dia akan menghasilkan reaktif oksigen spesies ataupun ROS yang nantinya bisa menembus membran sel bakteri sehingga si bakteri tersebut akan mati. Nah, namun hal ini terkendala pada pemilihan fotosensitizernya, di mana fotosensitizer atau bisa kita singkat dengan PS itu biasanya menggunakan PS sintesis. Nah, PS sintesis ini memiliki kekurangan pada toksisitasnya yang terlalu tinggi sehingga nantinya bisa membahayakan sel-sel sehat di luar sel target yang ingin kita bunuh atau kita matikan. Nah, sedangkan kita bisa mengganti alternatif lain yaitu dengan PS alami, di mana PS alami itu toksisitasnya lebih rendah, kemudian aktivitas farmakologinya yang luas, kemudian dia juga berlimpah gitu. Nah, itu contoh dari PS alami itu adalah seperti kurkumin, klorofilin, vicocyanin, dan riboflavin. Oke. Nah, kurkumin itu terbukti memiliki toksisitas yang rendah, aktivitas farmakologi yang luas, dan yang pastinya bisa menyerap cahaya. Nah, kurkumin ini juga terbukti efektif sebagai fotosensitizer terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Staphylococcus agalactiae, dan Staphylococcus intermedius. Nah, bagaimana dengan Staphylococcus haemolyticus? Nah, sampai saat ini belum ada penelitian yang mengatakan bahwa si kurkumin ini efektif sebagai agen fotosensitizer terhadap bakteri Staphylococcus haemolyticus. Nah, padahal si bakteri ini itu sangat resisten terhadap methicillin, penicillin, tetrasilin, dan aminoglycoside. Jadi kita perlu mengkaji lebih lanjut tentang hal ini. Nah, untuk mendukung penelitian ini kita itu akan membutuhkan alat spektrofotometer UV vis. Oke. Adapun masalah yang dapat diidentifikasi yaitu yang pertama, meningkatnya kasus resistensi antibiotik karena penggunaan yang tidak tepat, kemudian penggunaan fotosensitizer sintesis dalam terapi fotodinamik yang masih memiliki keterbatasan. Yang ketiga, belum adanya laporan mengenai aktivitas antibakteri kurkumin sebagai PS dalam APDT terhadap bakteri S. haemolyticus. Next slide. Nah, dengan batasan masalah yaitu kurkumin yang digunakan diperoleh dari Sigma Adrek Indonesia. Yang kedua, kurkumin sebagai fotosensitizer dalam APDT. Yang ketiga, aktivitas antibakteri kurkumin itu dikaji melalui mekanisme fotodinamik. Yang keempat, uji aktivitas antibakteri dilakukan terhadap bakteri S. haemolyticus. Selanjutnya yaitu batasan masalahnya, aktivitas fotosensitizer itu dilakukan menggunakan sumber cahaya tampak dengan panjang gelombang yang sesuai dengan absorpsi kurkumin. Yang keenam, pengujian dilakukan menggunakan instrumen laboratorium seperti spektrofotometer UV vis. Oke, next slide. Dengan rumusan masalah yaitu ada dua. Yang pertama, itu apakah si kurkumin ini sebagai fotosensitizer itu memiliki aktivitas antibakteri dalam terapi fotodinamik antibakteri atau APDT terhadap bakteri Staphylococcus haemolyticus. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi konsentrasi kurkumin terhadap efektivitas antibakteri pada S. haemolyticus. Dengan tujuan penelitian, next slide, untuk menentukan aktivitas
efektivitas antibakteri kurkumin sebagai PS dalam terapi fotodinamik terhadap bakteri S. haemolyticus. Yang kedua, untuk menentukan pengaruh variasi konsentrasi kurkumin terhadap efektivitas antibakteri pada S. haemolyticus. Next slide, manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui potensi penggunaan kurkumin sebagai alternatif PS alami dalam APDT terhadap S. haemolyticus. Yang kedua, untuk menambah informasi ilmiah bagi penelitian selanjutnya terkait pemanfaatan alami kurkumin sebagai agen antibakteri. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kerangka teoritis. Nah, infeksi bakteri itu terjadi ketika tubuh mengalami luka, kemudian bakteri patogen masuk sehingga menyebabkan kerusakan jaringan. Nah, kerusakan jaringan ini yang menyebabkan infeksi. Itulah yang dinamakan dengan infeksi bakteri. Nah, infeksi bakteri itu biasanya diobati dengan penggunaan antibiotik. Namun, penggunaan antibiotik yang secara berlebihan, kemudian dosisnya tidak tepat, hal itu memicu timbulnya yang dinamakan dengan resistensi bakteri. Nah, resistensi bakteri ini terjadi ketika antibiotik yang sebelumnya efektif nih terhadap bakteri tersebut, namun sekarang sudah menjadi tidak efektif lagi karena dia sudah resisten terhadap si antibiotik tersebut. Nah, ini dikarenakan yang tadi penggunaan antibiotik secara berlebihan, kemudian dosisnya tidak tepat, tidak sesuai anjuran dokter, sehingga menyebabkan bakteri itu kebal terhadap antibiotik yang sebelumnya efektif terhadap bakteri tersebut. Gitu. Nah, salah satunya untuk menanggulangi hal ini, kita mencari metode lain yang dinamakan tadi dengan metode terapi fotodinamik antibakteri. Oke, next slide. Nah, jadi terapi fotodinamik antibakteri ini itu melibatkan agen fotosensitizer yang akan menyerap cahaya matahari sehingga dia akan menghasilkan reaktif oksigen spesies seperti OH, kemudian juga seperti radikal superoksida yang itu nantinya akan menembus membran sel sehingga menyebabkan kematian pada sel. Gitu. Next slide. Nah, selanjutnya kita bahas tentang fotosensitizer. Nah, fotosensitizer itu bisa dari senyawa sintesis, bisa dari senyawa alami. Nah, senyawa sintesis itu misalnya metilen biru atau metilen blue yang terbukti efektif sebagai agen fotosensitizer, namun dia itu bersifat toksik terhadap lingkungan nih. Makanya kita perlu beralih ke senyawa alami. Mana contohnya tadi kita bahas kurkumin kan. Nah, kurkumin ini terbukti memiliki toksisitas yang lebih rendah, kemudian penetrasinya lebih dalam, dan tentunya lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, fotosensitizer ini itu dia akan menyerap cahaya tampak sehingga nantinya bisa menyebabkan elektron pada senyawa si agen fotosensitizer ini tereksitasi dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi yang nantinya akan menghasilkan reaktif oksigen spesies. Nah, bisa dilihat di layar, itu akan menghasilkan O2, H2O2, menghasilkan OH. Nah, itulah yang nantinya hal ini yang bersifat radikal yang akan nantinya membunuh dan menyebabkan kematian pada sel bakteri. Nah, selanjutnya kita bahas nih kurkumin. Dari tadi kita bahas kurkumin. Nah, ini lebih lanjutnya. Jadi kurkumin itu terbukti bisa menyerap cahaya matahari atau cahaya tampak itu di panjang gelombang 405 sampai 435 nanometer. Nah, dia itu juga terbukti 300 kali lebih efektif terhadap bakteri gram positif. Kemudian, dia ini juga terbukti efek bakterisidanya itu terjadi dalam interval waktu yang relatif singkat. Nah, selanjutnya kita akan bahas bakterinya, yaitu bakteri Staphylococcus haemolyticus, di mana dia ini termasuk dalam bakteri gram positif. Nah, tadi di slide sebelumnya nih, itu kan kurkumin ini terbukti 300 kali lebih efektif terhadap bakteri gram positif kan. Nah, S. haemolyticus itu termasuk ke dalam bakteri gram positif. Nah, kemudian si bakteri Staphylococcus haemolyticus ini itu sangat resisten terhadap metisilin, penicillin, tetrasilin, aminoglycoside, cephalosporin, quinolone, macrolide, dan glycopeptide. Nah, oke, selanjutnya yaitu instrumen. Nah, untuk mendukung penelitian ini lebih lanjut, kita menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis. Nah, di mana spektrofotometer UV vis ini itu digunakan untuk mengukur absorbansi suatu sampel. Jadi prinsip kerjanya itu berdasarkan penyerapan cahaya oleh sampel, dan dia digunakan dalam mikrobiologi untuk mengukur kepuruhan atau kepadatan suspensi bakteri. Oke. Nah, waktu dan tempatnya dilaksanakan di bulan Maret 2026 di Laboratorium Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang.
dengan sampel yaitu bakteri Staphylococcus haemolyticus dengan variabelnya yaitu variabel bebasnya konsentrasi kurkumin, variabel terikatnya ada jumlah bakteri hidup yang dinyatakan dalam CVU per mili. Yang variabel kontrolnya ada beberapa, yaitu yang pertama jenis bakteri, volume suspensi bakteri, volume kurkumin, suhu inkubasi, waktu inkubasi, media kondisi aerob, sumber cahaya, dan waktu penyinaran. Oke. Nah, selanjutnya yaitu next slide, alat dan bahan. Alat dan bahannya bisa teman-teman lihat di slide. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosedur kerjanya. Dimana yang pertama itu kita akan melakukan persiapan reagen. Nah, kurkumin yang kita peroleh dari Sigma Adric Indonesia itu kita larutkan dalam DMSO. Kenapa sih kita larutkan dalam DMSO? Karena kurkumin itu bersifat hidrofobik. Nah, DMSO itu bersifat nonpolar sehingga bisa melarutkan kurkumin. Nah, kemudian kita akan membuat larutan stok yaitu di konsentrasi 250 miomolar di 25 miomolar dan terakhir 0,25 miomolar. Nah, yang kedua, kita perlu mempersiapkan bakterinya. Jadi sebelum bakterinya kita gunakan, itu kita siapkan dulu. Di mana bakterinya ini kita peroleh dari laboratorium mikrobiologi, kemudian kita inkubasi dalam media TXB itu selama 18 sampai 24 jam dalam suhu 37 derajat Celcius. Hal ini karena S. haemolyticus itu biasanya menginfeksi manusia dan suhu tubuh kita itu adalah 37 derajat Celcius. Nah, kemudian kita akan mensentrifugasi selama 3 menit itu dalam kecepatan 10.000 RPM. Nah, hal ini itu untuk memisahkan bakteri dari medianya gitu. Kemudian kita lakukan pencucian dengan TSB. Nah, hal ini untuk melakukan pencucian agar agar si bakteri kita itu tadi bebas dari media-media. Tuh, memastikan bakteri kita ini emang bakteri tok yang kita dapat gitu. Nah, selanjutnya yaitu penyesuaian absorbansi. Nah, penyesuaian absorbansi ini tujuannya supaya jumlah bakteri kita itu sama semuanya. Jadi nanti ketika kita dapat hasilnya, kita bisa melihat nih dari awal tuh perlakuan kita udah sama terhadap semuanya. Jadi di sini kita bakalan bikin 3 buah konsentrasi. Nah, untuk medianya itu kita samakan dulu masing-masing medianya itu sama jumlah bakterinya supaya hasil yang terhitung nanti bukan karena perbedaan awalnya gitu. Nah, jadi itu kegunaan spektrofotometer UV vis. Oke, next slide. Selanjutnya kita bahas tentang efektivitas antibakteri terhadap suspensi bakteri. Di mana suspensi bakteri yang telah kita siapkan tadi itu akan kita tambahkan dengan larutan kurkumin. Nah, larutan kurkumin tadi kita udah bikin 3 buah, yaitu di 250 mikromolar, 2,5 mikromolar, dan juga 0,25 mikromolar. Nah, namun sebelum kita tambahkan, kita perlu encerkan lagi sehingga didapatkan nanti hasil pengencerannya itu sebanyak 25 mikromolar, 2,5 mikromolar, dan 0,2 mikromolar. Kemudian selanjutnya akan kita biarkan di suhu ruang selama 60 menit, kemudian baru kita iradiasi dengan cahaya LED selama 3 menit. Dan kemudian kita akan melakukan pengenceran dengan penggunaan agar BHI. Dan kemudian kita akan inkubasi dalam kondisi aerobik dan sehingga kita dapatkan jumlah bakteri yang hidup. Nah, kemudian untuk mendukung penelitian ini juga dilakukan analisis statistik, di mana kita akan melakukan uji normalitas. Namun ketika data yang kita dapat itu ternyata tidak normal, kita akan melanjutkan pengujian yang dinamakan dengan uji non parametrik, di mana uji non parametriknya yaitu uji Kruskal-Wallis. Di mana uji Kruskal-Wallis ini itu kita melihat seberapa signifikan perbedaan yang kita peroleh dari masing-masing sampel kita. Nah, tadi kita akan dengan 3 variasi, dan ini juga diulangi sebanyak 3 kali, makanya kita nanti akan memperoleh 9 data. Nah, itu kita lihat berapa signifikan di antara 9 datanya itu perbedaannya. Kemudian kita akan melanjutkan pengujian dengan uji Mann Whitney, di mana kita lihat kelompok mana sih yang memiliki perbedaan-perbedaan gitu, dan juga nantinya akan dilanjutkan dengan koreksi Bonferroni. Nah, ini dilakukan di SPSS statistik. Oke, next slide. Nah, ini adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian saya. Nah, ini juga oke. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah!